Oke, sudah. Sudah, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Alhamdulillah sehat Pak Afdal. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat ilmu sehingga kita masih bisa berkumpul di sini di acara webinar ini. Webinar episode pembatik diseminasi tentang praktik baik pembelajaran episode 1. Nah, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di sini. Mungkin karena orang pertama yang tampil, mungkin harap maklum aja kalau kondisinya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, perkenalkan dulu nih di sini. Kami melaksanakan webinar untuk memenuhi tugas pembatik level 4, yang mana nanti kami akan melakukan presentasi tentang praktik baik tentang yang pernah kami lakukan selama di sekolah, baik itu di level 2 ataupun di level 3. Perkenalkan, di sini nama saya Afdal. Saya di sini dari SMP Negeri 18 Kabupaten Kerinci, dan satu lagi Pak Saryanto dari SD 79 Desa Teluk. Nah, Desa Teluk, Pemayung Pak ya, Batanghari Pak ya. Kecamatan Pemayung. Oke, Bapak Ibu, untuk permulaannya kami memohon kepada yang terhormat Bapak Duta kita untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk memulai acara ini. Kepada Bapak Duta, Pak Rahmat Hidayat, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak sekalian yang berbahagia, pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Afdal dan Pak Saryanto yang sudah tampil pada hari ini, pada malam hari ini, dengan ini sepertinya bakal sukses nih Pak Afdal, Pak Saryanto. Wajah kedua narasumber kita cerah ceria, walaupun mungkin ada gangguan nih kayaknya di Pemayung nih, tetap semangat Bapak-Bapak sekalian. Kemudian saya juga mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, bapak-bapak di ruangan virtual pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran ibu bapak sekalian menambah semarak kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini termasuk perkumpulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan majelis ilmu yang dengannya insya Allah kita diangkat derajatnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih karena ibu bapak sekalian mau sudi meluangkan waktunya. Harusnya mungkin sudah istirahat, sudah kumpul dengan keluarga, tapi kita bersama-sama di majelis ini, di majelis berbagi, di majelis saling menginspirasi, yang mudah-mudahan ibu bapak sekalian terinspirasi, mudah-mudahan ada manfaat sampai kita menuntaskan acara hari ini. Ibu bapak sekalian berbahagia, saya lihat di sini ada beberapa yang saya kenal, alhamdulillah, ada beberapa juga sahabat teknologi yang hadir pada malam hari ini. Yang sudah saya jadikan co-host beberapa, silakan Bapak Ibu nanti membantu Pak Afdal dan Pak Saryanto. Saya dengan Pak Afdal nih, Pak Saryanto sudah pernah nih tahun lalu kita satu frame, satu meet. Dulu Pak Budi ya, Pak Afdal ya. Pak Budi jadi keynote speaker-nya, alhamdulillah berhasil. Ibu bapak sekalian, kita pada malam hari ini merupakan kegiatan berbagi praktik baik pemanfaatan TIK oleh sahabat teknologi
dalam program pembatik level 4, pembelajaran berbasis TIK. Ibu Bapak sekalian, pembatik ini adalah kegiatan pelatihan sebenarnya, tapi berbalut kompetisi. Bapak Ibu sekalian, dengan pembatik ini, saya akan cerita tidak ke yang lain. Dengan pembatik ini Bapak Ibu, ada pressure yang akan membuat kita tertantang serta meningkatkan kekuatan kita dalam jati diri, kepribadian maupun kompetensi. Jadi automatically elevating kita punya kemampuan, kemudian kita kok otomatis pengen kerja aja gitu. Dulu waktu saya pertama kali ikut pembatik, tidak tahu sama sekali membuat video pembelajaran, tidak tahu membuat media pembelajaran interaktif. Tiba-tiba disuruh bikin video, disuruh bikin MPI, saya bikin, belajar satu-satu, lihat YouTube, Bapak Ibu. 2 hari 2 malam tuh uzlah kita belajar bagaimana cara membuat MPI, cara membuat video pembelajaran. Kita belajar, kita lihat video praktik guru mengajar di kelas, angle kamera, berapa kali take, itu dari video itu terlihat tuh kita berapa kali mereka melakukan, berapa angle, kira-kira berapa alat yang dipakai. Dari itu saya belajar. Alhamdulillah itu memberi dampak baik kepada saya. Alhamdulillah pula akhirnya saya naudzubillah kalau ingin menyombongkan diri tidak, saya terpilih menjadi duta teknologi tahun 2022 di tahun lalu berkat pembatik ini. Ibu Bapak sekalian, banyak privilege, banyak keunggulan-keunggulan serta hal-hal baik yang akan kita terima apabila kita mengikuti pembatik ini, serta mungkin nanti menjadi duta teknologi. Bapak Ibu sekalian, tahun depan insya Allah akan ada lagi, ikutilah kegiatan ini. Ini akan memberi dampak baik bagi diri kita, meningkatkan penguasaan kita terhadap kompetensi pembelajaran berbasis TIK. Nah, Ibu Bapak sekalian, pada malam hari ini Pak Afdal dan Pak Saryanto akan membagikan pengalaman itu ketika mereka mengikuti tahapan pembatik serta melakukan praktik pembelajaran dengan TIK yang insya Allah mudah-mudahan akan membantu Ibu Bapak sekalian memperkaya wawasan terkait pembelajaran yang efektif, berdiferensiasi, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Saya tidak akan berlama-lama, saya hanya mengucapkan selamat untuk Pak Afdal, Pak Saryanto, dan Ibu Bapak sekalian sahabat teknologi yang menjejakkan kaki detik ini di 31 besar. Percayalah, itu tidak akan menyia-nyiakan waktu kita yang kita luangkan, yang kita habiskan. Insya Allah akan memberi dampak baik bagi diri kita, dan insya Allah Allah pun akan ridho dengan langkah-langkah yang perjuangan kita. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berlama-lama. Memang pesan dari panitia seperti itu, tidak akan memberikan materi, tapi menyambut saja. Ini webinar pertama, perdana. Ibu Bapak sekalian sahabat teknologi, silahkan ikuti, silahkan belajar dari kegiatan ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya akan sama baiknya atau lebih baik lagi daripada hari ini. Pak Afdal, Pak Saryanto kayaknya akan jadi model untuk perbaikan-perbaikan berikutnya. Sekali lagi selamat untuk Pak Afdal, Pak Saryanto, dan Ibu Bapak sahabat teknologi. Terima kasih untuk Ibu Bapak sekalian yang hadir pada ruangan hari ini. Mari kita sambut, mari kita meriahkan. Pak Afdal dan Pak Saryanto akan membagikan praktik baiknya. Itu saja. Semoga bermanfaat, semoga menambah motivasi kita semua. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Duta, Pak Rahmat Hidayat telah memberikan sepatah dua patah katanya sehingga memotivasi kami di sini ini untuk berjuang lagi, Pak. Oke, sahabat teknologi semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempersilakan kepada Pak Saryanto untuk menampilkan, mempresentasikan praktik baik yang pernah beliau lakukan. Nanti ada sesi tanya jawab, Pak Rahmat. Oke, nanti setelah beliau memaparkan tentang apa yang pernah pengalaman apa yang beliau pernah lakukan, kita lakukan nanti sesi tanya jawab. Kepada Pak Saryanto, saya persilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya teman-teman, sahabat teknologi. Selamat malam Pak. Alhamdulillah. Selamat malam Pak Senang hadir Saryanto. di rapat kita meeting kita malam ini. Sebelumnya kami mohon maaf Bapak-bapak atau semuanya sahabat semua karena di sini mati lampu. Ya, yang saya duga tadi kalau hujan di sini mati lampu, semoga sinyal tidak hilang. Jadi sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Saryanto, saya bertugas di SD 79 Desa Teluk, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Saya bertugas di SD ini baru sekitar 4 tahun lah, 4 tahun 7 bulan. Sebelumnya kami bertugas di Sumatera Selatan, Mbak, di Palembang. Nah, jadi mungkin secara penggunaan teknologi di sekolah kami, ya mungkin kami masih baru juga. Nah, soalnya kami di awal-awal tahun mulai masuk ini mungkin perlu adaptasi dulu dengan yang pertama lingkungan kami dengan yang sekarang ini berbeda dengan jadi kami perlu adaptasi dulu. Baiklah Bapak-bapak atau ibu-ibu semua yang hadir pada malam ini. Nah, mungkin malam ini kami izin saya dulu. Apakah terlihat? Sudah Pak? Sudah ya. Oke, baiklah. Di sini kami akan berbagi praktik baik kami tentang pemanfaatan MPI dan workflow dalam pembelajaran. Mungkin semuanya sudah paham masalah MPI ya. MPI. Jadi MPI itu di saat ini memang sangat kita butuhkan sekali untuk dalam media membantu kita dalam pembelajaran. Sebagai media pembelajaran yang interaktif, di sini kami membuat MPI menggunakan Canva. Kemudian MPI ini dapat mengujikan visualisasi materi. Selain itu juga MPI ini memiliki karakter di mana yang saya suka dari MPI ini dari Canva ini dia bisa menggabungkan antara unsur audio dan videonya. Kemudian juga menurut kami MPI itu selalu membuat penasaran bagi siswa yang kita ajar gitu. Mereka ingin selalu tahu apa yang terjadi selanjutnya dari materi yang kita berikan gitu. Itu mungkin sekilas masalah MPI. Untuk praktiknya itu nanti kami tunjukkan juga. Kemudian yang kedua kami akan menyampaikan tentang word wall ini. Mungkin sebagian Bapak Ibu mungkin sudah paham masalah ini. Jadi kami di sini mungkin baru juga menggunakan aplikasi ini untuk kuis karena di word wall ini kami rasa di situ pilihannya banyak, bervariasi. Jadi kita bisa mengkombinasikan dari pembelajaran kita dengan kuis memanfaatkan word wall ini. Ini nanti ada contoh yang saya tampilkan waktu pembelajaran. Baiklah, di sini kami mungkin akan menampilkan dulu bukti karya kami di level 2. Di level 2, kami sebenarnya masih pemanfaatan teknologi kami masih sederhana, hanya menggunakan slide Canva dengan yang kami tampilkan di
apa ini sebenarnya video ini adalah video waktu di kami buat sudah lama sebenarnya. Waktu COVID itu kan ada tatap mukanya terbatas. Jadi kami manfaatkan untuk membuat video pembelajaran di situ dengan memanfaatkan slide dari yang kami buat dari Canva untuk ditampilkan ke peserta didik. Dan bagi mereka mungkin pengalaman pertama pembelajaran menggunakan seperti ini, karena ya kalau di SD kami itu kan kalau orang bilang itu agak jauh dari dalam, ibaratnya di dalam lah. Tapi kami berinisiatif walaupun kita sekolahnya di dalam, tapi tetap secara pembelajaran kita tetap sama, pemanfaatan teknologi juga. Nah, kalau bisa jangan sampai ketinggalan. Ini video ini yang kami kirim di level 2 kemarin. Jadi terlihat antusias anak-anak dalam pembelajaran dengan menggunakan media slide yang ditampilkan. Nah, selanjutnya yang kedua, kami tampilkan juga dari media pembelajaran kami yang kami kumpulkan di level 3 kemarin. Nah, ini salah satu. Di sini tampilannya dari Canva juga bagus, yaitu kita memasukkan audio di situ. Setelah itu rasa pembelajaran itu kalau saya lebih semangat kalau melihatnya. Maaf Pak Saryanto, slide-nya nggak jalan. Slide-nya nggak jalan. Ya? Iya. Nggak jalan Pak ya? Nggak jalan. Mungkin Bapak keluar dulu karena tadi Bapak buka itu media presentasi tadi. Oh iya. Slide-nya nggak jalan tadi Pak ya? Iya, yang tadi juga MBI juga ada jalan. Masih start di contoh kuis dengan word wall. Oh, contoh kuis ya tadi ya? Ya. Oke. Ini kami ulang lagi berarti ini ya, kayak bukti ya. Boleh. Lagi ya. Yang ini yang bukti karya yang tadi yang kami ceritakan. Gimana Pak? Kelihatan? Ya, ini baru masuk ya. Nah, ini mungkin sederhana sekali. Kami cuma membuat memanfaatkan slide yang kami buat dari Canva, kemudian kami tampilkan ke peserta didik. Itu yang tadi kami ceritakan, mungkin ini bagi mereka pengalaman pertama, karena mungkin sebelum mereka belum pernah belajar menggunakan media seperti ini. Sehingga mereka lebih fokus, juga lebih memperhatikan apa yang kita tampilkan. Nah, sebelum kalian bekerja, Bapak akan membagikan kemudian kami tampilkan kembali yang MPI tadi Pak ya. MPI tadi. Media yang kami tampilkan, kami buat. Jadi saya juga baru pertama kali membuat MPI seperti ini, Pak. Ya. Jadi mungkin pengalaman pertama kami dengan media MPI yang belum sempurna. Kami juga
mohon itunya arahannya atau feedbacknya. Dari MP ini saya lebih semangat gitu mengajarnya. Jadi anak-anak pun antusias untuk memperhatikan, lebih fokus ya. Karena yang saya katakan seperti tadi, mereka lebih penasaran dia apa yang tampilkan selanjutnya. Ini salah satu contoh dan kami juga bisa juga masukkan video di sini. Kemudian kami bisa menautkan kuis dari wall tadi yang kami maksud. Ini akan terhubung langsung ke link yang sudah kita tautkan. Nah, itu kami juga untuk mencegah kejenuhan siswa, kami selipkan di situ tentang apa nih, ice breaking ya, ice breaking. Pak Saryanto tidak Ya. tampil. Tidak tampil. Iya, Pak. Diulang, Pak. Oke. Diulang untuk share screen-nya, Pak. Oh iya. Iya, maaf Pak ini. Kelihatan Pak? Nah, kelihatan. Kelihatan, Pak. Ini adalah itu tadi MPI yang saya buat Pak. MPI saya suka sekali ini. Walaupun baru pertama kali buat, tapi pengertian magnet dan sifatnya. media ini. Siapa yang suka menghias pintu kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu? Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet sehingga bisa menempel pada. Itu juga di MPI bisa menautkan kuis-kuis dari Quizizz ataupun wall tadi ya. Ini bisa kita berikan ke siswa untuk lebih interaktif di pembelajaran. Nah, itu Pak yang penampilan dari MPI karya kami. Kemudian wall tadi yang kami tampilkan contohnya seperti ini Pak, yang pilih yang mencari kata dari materi yang sudah kami jelaskan tadi. Jadi dari tentang magnet, berarti mencari kata yang tersembunyi di sini. Ini karena keterbatasan media atau alat yang dimiliki oleh siswa, jadi kami kadang membuat siswa itu jadi beberapa kelompok untuk mengerjakannya agar pembelajaran ini tetap tersampaikan dan mereka juga bisa ikut menggunakannya gitu. Ini ada kami juga memiliki video di mana
juga mau membagikan video tentang kami berkolaborasi di tempat kami. Kebetulan ada mahasiswa Unja yang sedang dari kampus mengajar, dan alhamdulillah kami coba bekerja sama dengan mereka untuk mengaplikasikan seperti Word tadi ke pembelajaran. Kami memiliki videonya. Bagaimana, terlihat Pak? Sudah Pak, sudah. Ini penggunaan Wordball yang dibantu dari mahasiswa mengajar di kampus mengajar. Mungkin itu yang bisa saya bagikan ke Bapak. Nah, kami di saat ini mungkin masih minim ilmunya tentang teknologi ini. Jadi kami mengikuti pembatik inilah. Tujuan kami untuk lebih memahami atau lebih banyak tahu tentang pemanfaatan teknologi, khususnya di bidang untuk pembelajaran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Saryanto yang sudah membagikan praktik baik yang pernah dia lakukan di SD, yaitu berupa video dan pemanfaatan MPI. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan silakan angkat tangannya. Ya, silakan Pak Kemas, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Saya sangat terpana dengan apa yang disampaikan Pak Saryanto. Ya, medianya membuat anak-anak terlibat langsung dalam pembelajaran. Jadi saya sebagai guru SD juga termotivasi dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Terus terang Pak, saya juga minim pengetahuan. Alhamdulillah melalui pembatik ini adalah bertambah dikit pengetahuan. Ya dikit sampai ke level 4. Alhamdulillah lumayan banyak gitu kan. Tapi banyak untuk saya, tapi masih terasa sedikit lah begitu. Yang namanya begini makin banyak yang kita tahu, malah makin banyak yang kita tidak tahu. Gitu. Jadi terkait dengan apa yang sudah Pak Saryanto tampilkan, saya sudah luar biasa, sangat luar biasa begitu. Saya tidak mengomentari, saya cuma ingin bertanya. Itu tadi kan Bapak nampilkan apa namanya? Saya juga kebetulan membuat MPI, tapi MPI-nya dari PowerPoint gitu. Yeah. Dan saya coba untuk share screen, MPI-nya itu tidak berjalan. Terus yang kedua, video. Saya mau tanya juga Bapak, video yang bersama anak-anak kampus mengajar tadi, itu Bapak simpan di mana agar bisa di share screen? Itu saja Pak. Terima kasih. Mohon jawabannya. Baik Pak. Terima kasih atas motivasinya Pak. Saya di sini baru pertama kali ikut pembatik ya Pak. Jadi mungkin masih itulah tadi yang saya sebut tadi masih minim itunya. Jadi masalah yang tadi pembuatan ini kami langsung tampilkan dari inilah Pak, dari kanvanya langsung. Jadi kami share screen-nya. Alhamdulillah bisa muncul langsung kan. Setelah itu kalau yang video tadi itu langsung itu video download dari WhatsApp tadi, langsung itulah saya tampilkan dari share screen ini Pak. Jadi sudah tersimpan di laptop ini langsung bisa tadi Pak. Oh dari laptop ya? Ya
laptopnya. Terus satu lagi Pak, yang video dari PMM tadi itu Bapak share dari PMM langsung? Iya Pak, tadi ya saya buka PMM-nya dulu, sudah itu saya share screen dan tadi tampil kan Pak. Iya. Pak, terima kasih banyak Pak pencerahannya, saya itu yang belum tahu itu. Jadi Iya, dengan hadirnya di room ini ya bertambahlah pengetahuan, alhamdulillah. Terima kasih Pak, cukup jelas. Siap. Oke, terima kasih ke Pak Kemas Sudirman. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan pendapatnya, silakan. Cukup. Oke, kalau ya, bagaimana Pak Saryanto, saya oper ke Bapak ya. Siap Pak. Lempar Oke, bolanya Pak. Oh, Oke, boleh, silakan. boleh Pak. Jadi sudah Pak ya, kita langsung mulai ke sesi kedua ini Pak. Baiklah, Bapak Ibu, sahabat teknologi dan para duta teknologi Provinsi Jambi. Nah, ini kita memasuki sesi kedua. Kebetulan hari ini hari pertama yang tampil juga semuanya bapak-bapak semua. Jadi kita berdua berduet ini, walaupun belum pernah saling jumpa. Insya Allah kita selalu kolaborasi, bekerja sama bagaimana caranya untuk membuat kegiatan pembatik ini tetap gimana ya, tetap ria, tetap semangat lah untuk mengikutinya. Walaupun di balik itu semua kita mungkin punya kesibukan masing-masing yang cukup padat. Ya, jadi kami ucapkan terima kasih juga untuk para sahabat semua, para duta yang sempat hadir pada malam ini. Baiklah, untuk sesi kedua ini komando saya ambil alih dari Pak Afdal. Jadi untuk sesi kedua nanti Pak Afdal akan presentasikan praktik baik yang telah beliau lakukan di sekolahnya. Mungkin ini jadi percontohan kayak juga bagi Pak Afdal yang sudah cukup berpengalaman. Jadi nanti kita simak bersama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan boleh diajukan setelah Pak Afdal selesai mempresentasikan. Baiklah, Pak Afdal, kami persilakan Bapak untuk mempresentasikan. Terima kasih Pak Saryanto. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan presentasi tentang apa yang pernah saya lakukan dengan kondisi dan keadaan sekolah saya sekarang ini. Di sini di room ini banyak nih suhu saya nih. Pak Kemas, ini suhu saya nih. Dulu sekamar Pak Kemas ya. Dulu sekamar, kita pernah ikut serempak 2019 Pak ya. Oke, jadi di sini Bapak Ibu, saya akan berbagi apa yang terjadi di sekolah kami di level 2 yang pernah saya lakukan. Sekilas tentang sekolah saya dulu Bapak Ibu. Saya ini baru 3 tahun, hampir 3 tahun di SMP Negeri 18 Kabupaten Kerinci. Sebelumnya saya itu di Jambi Bapak Ibu, di SMK. Tetapi alhamdulillah tahun 2020 itu ada rezekinya untuk menjadi CPNS di Kabupaten Kerinci. Dan mulai saat itulah saya mulai mengajar di SMP. Lokasi sekolah kami ini dekat dengan PLTA, di PLTA di Kabupaten Kerinci. Kalau dari kotanya sangat jauh Bapak Ibu. Saya tinggal di Kabupaten Bapak Ibu, di Kota Sungai Penuh. Jadi antara tempat tinggal saya dengan tempat saya mengajar itu Bapak Ibu butuh waktu 1 jam 20 menit bawa motor Bapak Ibu. Dan itu dilakukan setiap hari Bapak Ibu. Jadi tetap juga Bapak Ibu, tetap semangat untuk menjalankan. Karena apa? Itu sudah rezeki. Jadi inspirasinya mudah-mudahan Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu dekat dari rumah, harus lebih semangat daripada saya Bapak Ibu. Saya jam 6 kurang sudah pergi ke sekolah dari rumah sampai jam 7 lewat. Nah Bapak Ibu, kali ini keadaan sekolah saya ini memang agak
jauh dari pusat kota. Jadi sumber informasi mungkin agak kurang. Dan juga faktor lingkungan dari sekolah juga rata-rata masyarakatnya adalah sebagai petani dan bekerja di PLTA. Jadi begini situasi di sekolah kami. Saya akan contohkan video yang sudah pernah saya lakukan di SMP Negeri 18 Kabupaten Kerinci. Saya akan share screen Bapak Ibu. Saya pakai YouTube aja Bapak Ibu, karena di PMM-nya agak kurang mau sinyalnya Bu. Kan saya bagikan. Nampak Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdal dari SMP 18 Kabupaten Kerinci. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktik baik proses pembelajaran dengan pembelajaran. Semua siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu wajib. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Iya. Anak-anak semua, pernah nggak kalian jalan-jalan? Jalan-jalan itu ke suatu tempat, tiba-tiba nyesal. Apa yang kalian lakukan? Tanya ke orang yang ada, Pak. Tapi masalahnya kalau tengah malam nyasar, gimana? Orang tidak ada, mau tanya ke siapa? Lihat di HP, Pak. Lihat di Google Map. Pertanyaannya, apakah Google Map itu termasuk peta? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tentang peta. Untuk lebih memahami tentang peta, kalian saksikan dulu video materi pembelajaran tentang peta. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang peta. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian peta. 2. Siswa mampu mendeskripsikan jenis-jenis peta dan penggunaannya. Apakah kalian pernah melihat peta seperti ini? Lalu, apa pengertian atau definisi dari peta? Pengertian peta menurut para ahli, menurut Erwin Rais, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil dengan berbagai kenampakan dan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Kemudian, menurut ICA, International Cartographic Association, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi
yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Jadi, pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Demikianlah materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, Google Maps apakah masuk peta? Ya Pak, Google Maps termasuk peta karena menurut saya Google Maps termasuk ke dalam jenis peta. Bagus. Nah, pertanyaannya, apa definisi dari peta? Pak, peta adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat datar dengan skala. Oke, bagus. Ada yang lain? Pak, peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu. Oke, mantap jawabannya. Jadi kalian sudah bisa mendefinisikan dari peta. Ada yang ingin bertanya lagi? Pak, saya ingin bertanya, salah satu fungsi peta adalah petunjuk arah. Bagaimana kita tahu arah yang kita tuju, Pak? Ada yang ingin bantu menjawab? Pak, dengan cara melihat arah mata angin pada peta. Terus, ada yang ingin bantu menambahkan lagi? Jangan perhatikan peta ke arah mana yang dituju. Untuk tugas kali ini, Bapak ingin kalian tampil ke depan beberapa orang dengan dua sistem. Yang kalian maju ke depan, tentukan lokasi pada peta konvensional. Siapa yang ingin maju? Kami, Pak, kami ingin menjelaskan tentang peta. Pak, kami ingin menjelaskan tentang peta negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Provinsi Jambi. Daerah-daerah yang ada di Provinsi Jambi. Ada Kerinci, Sungai Penuh, Bangko, Sarangon, Muaronte, Desi, dan Jambi. Nah, tugas kedua, kalian Bapak minta untuk tampil ke depan untuk menentukan jarak lokasi dengan menggunakan peta digital. Kali ini kita menggunakan Google Map. Nah, sekarang jelaskan apa maksudnya. Inilah jarak Kabupaten Kerinci ke Jambi. Jarak tempuh 424 km. Waktu tempuh 11 dan 28 menit. Inilah pelajaran kita tentang peta hari ini. Nah, siapa yang bisa merefleksikan pelajaran kita hari ini? Gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada bidang datar dengan skala tertentu. Oke, itulah refleksi kita hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan mencoba menghitung tentang skala. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, silakan dipimpin doanya. Semua siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Oke Bapak Ibu, saya stop screen-nya. Begitu Pak Ibu, dan yang pernah saya praktikkan di SMP Negeri 18 Kerinci. Nah, ini tugas level 2 kemarin Bapak Ibu. Kebetulan apa ya? Ada kita persiapan 17 Agustus, banyak kegiatan. Jadi pas itu libur, ya anak yang ada itu yang kita coba untuk mengambil gambar. Begitulah suasana kalau belajar di SMP Negeri 18 Bapak Ibu. Nah, di situ Bapak Ibu di video itu saya di pelajaran IPS tentang peta, saya mencoba menggunakan
teknologi yang ada berupa sederhana Bapak Ibu. Yang pertama peta digital Bapak Ibu, peta yang sudah ada, gambar peta digital dari peta resmi. Kemudian kita tampilkan dengan infocus saja. Jadi gampang anak seusia SMP untuk memahami peta itu langsung dia mempraktekkan langsung. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu, yaitu dengan mereka menggunakan Google Map. Jadi mereka langsung kinestetiknya langsung ada di situ, mempraktekkan langsung apa menggunakan HP atau menggunakan laptop atau Chromebook, sehingga bisa materi itu mereka mengalami sendiri pengalaman langsung untuk menentukan peta dengan Google Map. Nah, kembali ke awal Bapak Ibu video tadi, pertanyaan pemantik di video awal itu akan terjawab setelah pemberian materi dan juga setelah penugasan. Jadi antara awal sampai akhir Bapak Ibu, kalau di kita itu berkesinambungan Bapak Ibu. Pertanyaan awal harus dijawab dengan terjawab setelah materi ataupun setelah selesai kita melakukan penugasan. Nah, Bapak Ibu, kalau menggunakan video, Bapak Ibu, itu paling gampang. Tidak menyarankan pakai Canva, tidak Bapak Ibu, paling gampang karena slide-nya sudah ada. Bisa juga kita buat sendiri dengan aplikasi yang Bapak Ibu tentu sudah banyak, termasuk beberapa Bapak Ibu yang ada di sini menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi. Tetapi biar gampang, carilah media yang gampang kita buat Bapak Ibu, sehingga malam kita buat, pagi bisa kita tampilkan. Kalau saya seperti itu Bapak Ibu, malam saya buat alat peraga atau media, paginya saya sampaikan. Tidak harus video, tidak harus MPI, tidak harus apapun, yang sederhana bisa, tetapi kita memanfaatkan teknologi. Bapak Ibu, itu contoh proses pembelajaran yang praktik baik, proses pembelajaran yang pernah saya lakukan di level 2 di SMP Negeri 18 Kerinci. Nah, satu lagi Bapak Ibu, kalau boleh saya tampilkan MPI saya yang menggunakan Google Slide, Google Slide, kalau boleh. Boleh sekali Pak, boleh sekali. Ya. Nanti ada sesi pertanyaan nanti Bapak. Ya, ini contoh, saya share screen Bapak. Nampak Bapak Ibu? Belum Pak. Sudah? Belum Pak. Nah, ada proses. Proses ya? Ya. Sudah? Sudah. Ya, sudah. Oke. Ini contoh aja Bapak Ibu. MPI. Ini kalau diterapkan ke siswa Bapak Ibu, bagus sih Bapak Ibu. Mantap. Tetapi Bapak Ibu ada kendala-kendala yang khususnya anak SMP atau SD nanti. Kenapa? Memang bisa untuk permainan, bagus Pak Bapak Ibu untuk kita ngasih materi, tetapi kan ada kendala Bapak Ibu. Kita harus tapi di situ tugas kita sebagai guru mengajarkan mereka, membiasakan mereka merubah mindset pikiran mereka. Untuk apa Bapak Ibu? Merubah mindset pikiran mereka, oh selama ini belajar itu catat buku sampai habis atau mengerjakan tugas diberikan oleh guru sekedar misalkan Bapak Ibu catatan atau latihan hanya konvensional saja. Nah, kalau kita menggunakan seperti ini Bu, kita harus mengajarkan dulu kepada mereka, oh nak kayak gini cara menggunakannya. Nah, di sini MPI saya, Bapak Ibu, saya beri nama Rumah IPS. Mengapa Rumah IPS? Karena di Kerinci itu ada istilahnya rumah sakit, rumah sekolah. Nah, ini Rumah IPS, Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu.
Ya, tampilannya masih sederhana Bapak Ibu, seperti Bapak-bapak Ibu yang sudah mahir, karena saya baru juga tahu Bapak Ibu tentang MPI ini. Nah, di MPI saya ada materi. Nah, tunggu Bapak Ibu. Saya gunakan tampilan dulu Bapak Ibu. Masih nampak Bapak Ibu? Nah, inilah tampilan. Nah, kalau menggunakan Google Site, itu kan Google Site itu Bapak Ibu, ya ini Bapak Ibu, seperti website gratis, tapi kan bisa juga dijadikan sebagai MPI atau mobile yang lain, mobile edu game yang lain. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nih. Nah, ini materinya Bapak Ibu bisa kita tampilkan. Kemudian kalau kita mau lihatkan video, nah bisa juga Bapak Ibu. Mungkin sinyal saya tidak terlalu bagus Bapak Ibu. Jadi MPI saya seperti ini. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa kita tautkan kelas Bapak Ibu. Bisa kita tautkan kelas sehingga tugas-tugas mereka nanti ke sini larinya Bapak Ibu dengan menggunakan Google Classroom di sini. Tunggu Bapak Ibu. Kalau kelas ini MPI saya itu menggunakan Google Classroom. Nah, ada kelas 7. Nah, nih. Ada yang kelas 7. Kalau kita buka, kalau kita klik, anak-anak klik, maka akan beralih ke, tunggu Bapak Ibu. Kalau diklik, akan beralih ke kelasnya masing-masing Bapak Ibu. Oh, nggak bisa Pak Ibu. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu MPI saya modelnya menggunakan Google Slide, tidak yang penting bisa dimanfaatkan oleh siswa. Nah Bapak Ibu, kalau MPI ini pernah saya coba praktikkan juga di kelas. Ada waktu kemarin tuh asap Bapak Ibu. Jadi ada libur beberapa hari dicoba pakai ini. Ya, dengan adanya MPI, siswa tuh, oh kayak game Pak ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya akhiri share screen-nya. Nah Bapak Ibu, yang penting menurut saya, menurut pendapat pribadi, pembelajaran yang baik itu, menggunakan media pembelajaran yang baik itu yang bisa diterima oleh siswa. Bisa cepat dimanfaatkan dan bisa siswa itu cepat nangkapnya, menarik perhatian siswa. Nggak perlu yang istilahnya yang wah, yang seperti kemarin kita belajar AR dan PR, sampai sekarang nggak ngerti-ngerti. Nak kita terapkan ke anak juga bagaimana? Kan nggak sesuai dengan keadaan lingkungan. Jadi kalau kita berbagi Bapak Ibu, sesuaikan dengan lingkungan kita ada di mana. Nah, sekarang Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau ngasih masukan, saya kembalikan ke Pak Saryanto. Baik, bagus sekali materi yang ditampilkan oleh Pak Afdal. Saya sendiri sampai terkagum-kagum. Ingin banyak belajar dari Pak Afdal nih. Baiklah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih penasaran, ingin bertanya dengan Pak Afdal bagaimana caranya, apa yang dipakai itu, boleh silakan. Ini ada yang sudah angkat tangan. Silakan Ibu Maya ya. Silakan Bu. Maya Anggreni. Bagaimana Ibu Maya? Sudah itu. Kalau itu kembali ke Mas Firman. Silakan. Iya. Kasih aplaus dulu untuk Pak Afdal. Terima kasih Bang. Iya. Pak Afdal, itu saya sangat tertarik dengan yang
video tadi, sebenarnya yang kedua juga sangat menarik. Tapi saya di antara dua lebih tertarik yang pada video yang pertama yang ditampilkan lewat YouTube. Walaupun saya terimanya nge-lag Pak Abdal di sini. Oh iya Pak. Nge-lag. Tapi Iya. saya kepingin tahu lebih jauh tentang pembelajaran tadi, dan saya sangat tertarik, ingin mengadopsi untuk langkah-langkahnya itu ingin diterapkan ke sekolah saya, maksudnya ke anak SD. Kayaknya pembelajaran yang seperti Pak Saryanto tadi, ini malam ini saya dapat dua nih inspirasi gitu kan, inspirasi untuk saya terapkan nanti di pembelajaran saya. Tapi karena nge-lag Pak Abdal, saya mau jawaban dari Pak Abdal. Itu tadi kira-kira model pembelajaran apa, terus sintaknya seperti apa, langkahnya gitu. Nah, mungkin kalau disebutkan langkahnya saya dapat gambaran. Oh begini. Gitu. Oh ya, kalau model pembelajarannya berdiferensiasi, Bang. Berdiferensiasi modelnya ada beberapa bisa diskusi, Bang. Kita melakukan diskusi atau tanya jawab di situ. Kemudian tahap-tahapnya seperti pembelajaran biasa, Pak. Mulai dari pembukaan, kemudian kita pertanyaan pemantik yang tadi kita coba, Pak. Pertanyaan pemantiknya berupa misalkan tadi, nah kalau kalian nyasar gimana? Nah, tuh kemudian kita kasih materi, di situ mereka akan mempelajari saintifiknya, kemudian dengan materi itu dia akan mengolah jawaban dari pertanyaan pemantik yang awal tadi. Oh, apa iya Google Map itu masuk ke misalkan peta? Apa iya? Kalau iya, apa definisinya? Sebenarnya masih ada lagi, Bang, apa namanya, video materi, karena tadi itu 8 menit deh, Bang. Jadi apa iya itu Google Map masih masuk peta? Terus gimana dengan ciri-cirinya? Nah, kembali ke tujuan pembelajaran, Bang. Tujuan pembelajarannya di situ, di materi itu, Bang, Pak, ada di situ, kemudian terjawab di materi, kemudian dengan materi itu kita coba olah pengetahuan lanjutan mereka dari pertanyaan pemantik. Setelah materi diberikan, kita tanya jawab atau bisa juga diskusi, Bang, diskusi. Betul enggak yang pertanyaan tentang Google Map itu terjawab enggak? Kemudian apa yang mereka ketahui? Nah, setelah itu baru ada penugasan. Langkahnya penugasannya ya berbentuk dua jenis kalau di situ, Bang. Ada yang mereka langsung pakai peta digital tadi. Mereka hanya menceritakan tentang, oh ini daerah-daerah Jambi misalkan. Ini nama-nama daerahnya, atau kita menentukan. Kemudian ada juga yang pakai kinestetik, Bang. Dia menggunakan HP atau Chromebook atau laptop. Mereka cari sendiri. Ini jarak dari Jambi ke Kerinci berapa? Jarak antara SD Pak Saryanto dengan SMP 18 berapa? Atau jarak dari rumah Pak Temas dengan rumah Pak Saryanto berapa? Kan bisa tuh menggunakan Google Map. Nah, di situ terjawablah sudah semua pertanyaan di awal, Bang. Kemudian setelah itu baru refleksi. Refleksi biasanya anak-anak yang melakukan, dan penutup untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Kalau mengenai model pembelajaran bisa dilakukan dengan model apa? Bisa start, bisa jigsaw atau yang lainnya. Tergantunglah situasi dan kondisi. Yang penting kan kita rencanakan dulu dari malaman. Ya, siap. Silakan. Terima kasih, sangat jelas sekali, dan saya bisa menangkap apa yang sudah Pak Abdal sampaikan, dan saya mohon izin untuk adopsi model tadi untuk diterapkan di sekolah. Cuman satu lagi, Pak Abdal, sebelum saya tutup pertanyaan saya. Terus model yang Bapak terapkan tadi, kan ada pertanyaan pemantik. Ya. Pertanyaan pemantik itu mesti kita tahan dulu jawabannya dan harus dijawab pada akhir. Nggak bisa di tengah atau gimana?
Sebenarnya Bang harus ditahan dulu supaya mereka mengolah pemikiran mereka, rasa keingintahuan mereka. Sebenarnya sudah terjawab di materi, Bang. Ditanya jawab atau penugasan tuh lebih terjawab lagi. Siap, terima kasih, cukup jelas. Terima kasih ilmunya. Menambah pengetahuan saya malam ini. Ya. Cukup jelas penjelasan dari Pak Afdal. Oke, kita kembali yang angkat tangan Bu Maya ini. Ayo, silakan Bu Maya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu Guru dan termasuk Bapak Afdal yang sudah presentasikan praktik baiknya di sekolah. Saya sedikit mau bertanya kepada Pak Afdal, apakah praktik baik yang telah Pak Afdal lakukan secara berdiferensiasi yang sudah Bapak terapkan menerima feedback atau umpan balik yang baik dalam segi pembelajaran serta pemahaman itu terhadap siswa tersebut? Boleh sharing jawabannya? Terima kasih. Terima kasih Bu Maya atas pertanyaan. Feedbacknya, langsung Pak ya, Pak Saryanto, langsung Pak Saryanto. Oke, feedbacknya langsung kita ketahui, Ibu, kita pembelajaran berdiferensiasi itu bisa kita lihat tadi. Kalau penugasan tadi mereka mampu melakukan itu feedback, melakukan apa yang sudah kita perintahkan kepada mereka, apa yang sudah kita tugaskan ke mereka, itu feedbacknya Bapak Ibu. Atau mau di sesi tanya jawab tadi Bapak Ibu, itu sudah feedback, anak-anak tidak diam, itu sudah feedback Bapak Ibu. Sudah istilahnya sudah mereka sudah respon mereka itu sudah masuk Bapak Ibu dari awal pembelajaran kita tadi. Jadi untuk feedbacknya kita lihat mereka senang apa tidak belajarnya, masuk apa tidak. Dengan penugasan kita lakukan observasi, di situ kita tahu Bu, adanya feedback dari siswa atau peserta didik Bu Maya. Bu Maya? Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga inovasi yang Bapak buat bisa saya terapkan juga di sekolah. Semoga kita semua dapat menerapkan inovasi-inovasi terbaru yang kita buat agar sekolah kita makin berdampak baik dan berkembang dengan maju. Terima kasih Pak Afdal, Pak Saryanto. Assalamualaikum. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu Iin Tristasari. Silakan Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Saryanto. Luar biasa ya Pak Afdal praktik baiknya. Saya sangat kagum dengan Bapak. Gini Pak, saya tadi kelasan dengan MPI yang Bapak gunakan menggunakan Google Site. Nah, di sana kan ada menu buku ya Pak ya? Ya. Nah, apakah dari menu buku itu siswa bisa membaca materi itu saja atau membaca dan memahami materi selama 1 semester mungkin atau beberapa kali pertemuan? Dan menurut Bapak, apakah dengan menggunakan MPI melalui Google Site itu bagi anak SD ya Pak tadi Pak ya? SMP Pak. Kira-kira apa Pak? Kesulitan yang mereka hadapi gitu Pak ketika Bapak menerapkan praktik ini. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Oke, Bu siapa? Oke, Pak. Bu Iin. Tadi kita menggunakan Google Site ya, Ibu untuk membuat MPI-nya. Kalau Google Site untuk siswa itu ada apa yang kesulitannya, kalau di sini Bapak Ibu kita memang harus ngajarin mereka duluan cara langkah-langkahnya, operasionalnya, gimana cara kita memakainya. Sebenarnya sih bisa-bisa aja, tapi karena kondisi tertentu Bapak Ibu di sini kan ada daerah yang kesulitan sinyal. Kalau di sekolah bisa Bapak Ibu kita langsung menggunakan, tetapi kalau kita melakukan penugasan itu yang jadi kendala. Pertanyaan pertamanya tadi apa Bu Iin? Terkait dengan menu buku tadi Pak di Google Site itu apakah hanya satu materi atau bisa untuk beberapa pertemuan gitu Pak? Terima kasih. Ya, untuk menu buku itu
Bu, saya sudah lampirkan di situ itu bukunya mulai dari buku guru, buku siswa, kemudian ada juga modul ajarnya. Jadi untuk 1 tahun yang sudah saya buat di situ. Nanti saya kirim juga linknya ke Bapak Ibu. Di situ kita bisa masukkan nambah terus Bu, bisa. Mau bukunya banyak bisa kita tambah. Jadi tidak harus di situ satu materi aja, tetapi bisa 1 tahun bisa juga Bapak Ibu. Atau kita ngajak sampai kelas 3 bisa juga Bapak Ibu. Sampai misalkan sampai kelas 6 atau kelas 9 atau kelas 12 bisa tuh Bu. Kita masukkan semuanya. Ya Bu In. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin saya juga nanti akan mulai adopsi ya apa praktik baik yang telah Bapak lakukan gitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu. Baiklah, terima kasih Bu. Tadi kemudian Bu Mela Rosanika, silakan Bu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Izin berpantun dulu ya sebelum bertanya. Ya, silakan Bu. Jalan-jalan ke Bungo, tidak lupa membeli gula. Ya, Izin Pak Afdal dan Pak Saryanto, saya Mila mau bertanya. Baik. Cakep. Mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera dulu nih. Pertanyaan saya sebelum bertanya saya mau kasih salut dulu deh untuk Pak Afdal dan Pak Saryanto, pembelajarannya menarik, membuat inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid, berpihak pada peserta didik. Dan itulah memang yang dituntut kita sebagai seorang pendidik. Nah, pertanyaan saya bukan berkaitan dengan konten, karena kontennya sudah menarik, bahkan menambah ide saya nih, ada beberapa hal yang noted, yang harus saya catat ke diri saya sendiri dan harus saya terapkan pada pembelajaran saya. Jadi sangat-sangat menginspirasi dari Pak Saryanto dan Pak Afdal. Pertanyaan saya sebatas, bagaimana sih perasaan masing-masing Pak Saryanto dan Pak Afdal setelah menerapkan pembelajaran ini ketika keluar kelas, setelah mengambil praktik baiknya? Dan kalau misalnya bisa diulang, ketika kita melakukan pembelajaran kan itu kan waktu berlalu ya, waktu berlangsung begitu cepatnya. Ketika kita sudah refleksi dan waktunya selesai pembelajaran itu, kalau bisa diulang dengan waktu yang tidak terburu-buru, apa yang mau Pak Afdal dan Pak Saryanto perbaiki dalam inovasi itu, dalam inovasi praktik baik yang Bapak-Bapak lakukan? Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu. Siapa dulu nih mau jawab? Mas Saryanto dulu. Kalau saya Bu, kalau setelah kita melakukan pembelajaran dengan media tuh, kalau anaknya tuh gimana ya, dibuatnya merasa senang, merasa bahagia, kita keluar kelas tuh rasanya gimana gitu. Senang juga Bu, apalagi ditanya kapan Pak itu kita lagi seperti itu lagi, nah itu perasaan ya, itu guru tuh rasanya pengen kembali lagi besok dengan semangat ke kelas lagi gitu. Nah, Bu. Nah, itu menurut saya yang bisa saya jawab Bu. Silakan Pak Afdal. Ya Bu Melia, Mela, kalau saya Bu ya, apa ya, paling suka lihat anak itu ketawa Bapak Ibu. Termasuk di sini saya paling suka kalau lihat kawan-kawan tuh senyum, ketawa, kata masuk peserta didik. Itu salah satu keberhasilan menurut saya. Jadi kalau saya lihat siswa itu senang, ketawa, senyum, pas kita keluar itu mereka ngikutin kita, Pak, kapan buat video lagi, atau kapan nampilin video lagi, atau kapan kita game lagi. Nah itu sebuah apa ya Ibu, Bapak Ibu, sebuah hal yang tidak bisa ditukar dengan uang. Mengapa saya jadi guru juga kayak itu Bu. Sebenarnya usaha saya juga ada Bapak Ibu, cuman tidak itu yang memuaskan hati, tetapi melihat anak tersenyum, ketemu dengan anak-anak, ketawa anak-anak apa ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Bapak Ibu. Nah, untuk perbaikannya banyak Bapak Ibu, kita kan tidak sempurna Bapak Ibu, pasti kita minta, apa yang salah. Kadang-kadang kita konsultasi juga dengan guru-guru yang lebih senior daripada kita, gimana sih penanganan siswa, bagaimana ini cocok dak kita gunakan. Terus kadang-kadang tanya juga ke siswa, nak kalau kita
buat seperti ini terus, gimana perasaan kalian? Gimana pendapat kalian? Oh Pak, ganti Pak. Atau kita tanya ke Bapak Ibu guru, guru yang lain, kita sharing, Pak macam mana atau Bu gimana kalau modelnya kayak gini Bapak Ibu, bisa tidak dilakukan? Kalau tidak bisa dilakukan ya menurut mereka tidak bisa dilakukan, ya mengapa tidak bisa dilakukan? Nah itu Bu Mela. Nah itulah kalau jadi guru tuh, walaupun kita berinovasi itu bukan untuk kita gagah-gagahan, bukan Bapak Ibu, tapi untuk ada sesuatu yang di hati ini yang tidak bisa dibayar dengan uang. Gitu. Silakan Bu, Pak Sarento. Baik, Mela, itulah jawabannya dari Pak Afdal. Bagaimana Bu? Iya, terima kasih Pak Afdal, Pak Saryanto. Jadi ada hal yang saya catat nih. Berinovasi itu bukan sekedar untuk gagah-gagahan, tapi ada banyak hal yang tidak bisa dinilai dengan nominal ya, Pak Saryanto dan Pak Afdal. Terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi? Dibuat penasaran nih kayaknya dengan Pak Afdal nih. Ayo Bapak Ibu, bagaimana? Kalau penasaran Bu, datang ke Kerinci Bu. Itu. Ya, Bapak Ibu berwisata ke Kabupaten Kerinci. Di sini banyak objek wisatanya yang bisa dikunjungi. Kalau tidak ada rumah, boleh datang ke rumah saya. Di rumah saya itu di atasnya kosong Bapak Ibu. Beneran ya? Beneran ya Pak Afdal ya? Saya bawa suami sama anak saya 2. Silakan Bapak Ibu, datang. Iya. Soalnya di atas tuh kosong Bapak Ibu. Ya, tadi di video tadi juga keren Pak pemandangan awalnya tuh. Yang awal tuh di atas rumah Pak. Oh iya. Sudah itu di danau. Oke, baiklah Bapak Ibu, bagaimana? Ada yang masih mengajukan pertanyaan dengan Pak Afdal terkait video atau media pembelajaran yang beliau buat? Kalau tidak ada, berarti kita tutup sesi ini, Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Pak Kemas. Kayaknya sudah terpuaskan. Terpuaskan. Iya. Baiklah Bapak Ibu. Memang tanya Pak Duta. Ya, tanya Pak Duta. Kalau memang ini sesi tanya jawab yang ini kami tutup, bagaimana Pak Duta, Pak Rahmat Hidayat? Silahkan Pak, bebas. Saya numpang aja di sini, numpang main-main. Tetap memantau Pak ya. Sekarang saya yang bertanya boleh Pak Afdal? Oh iya boleh Pak, silakan. Tadi kan terkait pembuatan video tadi kan, saya ingin sekali membuat video yang kata Bapak yang sederhana, malam buat, pagi bisa tampilkan. Nah itu gimana? Pakai apa Bapak itu? Itunya pembuatannya. Kalau itu pakai Canva Pak. Pakai Canva atau pakai KineMaster ya? Pakai KineMaster. Nah itu bisa tuh. Selain kalau di Canva bisa langsung ada template-nya. Tapi kalau KineMaster ya Bapak Ibu juga sudah tahu cara-caranya, nak. Dia bisa cepat. Cuman videonya ya kita rekam sendiri suara kita. Tidak ada muka kita juga tidak apa-apa. Kayak tadi kan tidak ada muka saya Bapak Ibu. Tidak perlu pakai green screen. Tidak ada muka kita kan tidak apa-apa juga kan. Kita untuk kebutuhan media aja untuk besok. Boleh juga Pak itu. Praktis Pak kalau itu pembuatan seperti itu kan. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi ini kalau memang tidak ada yang mau tanyakan lagi, kita tutup sesi ini. Kita akan kembalikan lagi ke moderator awal, Pak Afdal kembali. Saya selaku pembawa sesi kedua ini mengucapkan terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada kesalahan kata dalam penyampaian kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Afdal. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini demikianlah tampilan dari kami berdua, Pak Saryanto dan saya. Walaupun ya kami ini masih jauh lah dari Bapak Ibu yang sudah berpengalaman. Di sini saya lihat profil-profil Bapak Ibu luar biasa semuanya.
Dan juga banyak juga suhu-suhu saya di sini. Jadi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya di acara webinar ini episode pertama. Silakan Bapak Ibu diisi dulu daftar hadirnya. Nanti untuk kegiatan untuk ini kita ya Bapak Ibu untuk apa namanya? Untuk bukti kita telah melakukan kegiatan. Nanti kita bisa buat vlog untuk kegiatan kita ini. Jadi Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini, yang telah mendukung acara kami ini, webinar pembatik episode 1 berbagi dan berkolaborasi dari tim 7 Pak Saryanto, SPD, dan Pak Afdal. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup acaranya dengan kata-kata yang tidak bisa saya ucapkan lagi, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita salam-salam Bapak Ibu semuanya. Foto Pak, foto bersama Pak. Iya, foto bersama dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buka dulu kameranya. Pak Saryanto kalau bisa saya tidak full nih. Ini rekaman kita malam ini dapatnya di mana nih? Tidak full saya Pak. Di Pak Rahmat ya? Pak Rahmat nanti dikasih ke kami ya, kasih kami ya. Pak Rahmat udah dengar? Oh dengar. Oke. Oke, sip Pak. Oke. Sudah Pak? Sudah Pak. Sudah kayaknya. Sudah ya? Sudah Pak. Oke Bapak Ibu, kita tutup meeting room kita hari ini. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Besok mulai jam berapa nih? Assalamualaikum Pak Rahmat. Izin bergabung ya. Terima kasih banyak. Bapak saya izin matikan dulu rekamannya.